Penangkapan bandar narkoba di Jalan Raya Nasional Ring Road Kabupaten Tuban, Jawa Timur diwarnai aksi kejar-kejaran. Informasi ini kami rangkum dengan seorang pencuri sepeda motor di Ponorogo ditangkap dan dihajar warga karena kabur dan melawan saat diamankan. Dan di Banyumas, polisi menangkap bapak yang menghamili anak kandung hingga melahirkan 8 anak. 7 dari 8 bayi itu dibunuh dan dikubur di lahan kosong. Selengkapnya dalam Kilas Kriminal. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan bandar narkoba oleh polisi pada Sabtu dini hari. Anggota Satreskoba Polres Tuban terlibat kejar-kejaran dengan tersangka yang terus memacu mobilnya menyusuri Jalan Raya Nasional Ring Road. Setelah hampir 15 km, polisi menutup arus lalu lintas dan mengadang laju kendaraan tersangka. Tersangka ditangkap tanpa perlawanan. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 20.000 butir pil koplo dan 20 gram sabu-sabu. Tersangka mengaku narkoba diperoleh dari seorang yang tinggal di kota Sidoarjo. Tersangka beserta barang bukti kemudian diamankan polisi ke Mapolres Tuban. 6 bulan terakhir, Satreskoba Polres Tuban mengungkap 42 kasus peredaran narkoba. 44 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Seorang pencuri sepeda yang kerap beraksi di masjid ditangkap warga saat beraksi di sebuah masjid di Jalan Menur, Kelurahan Ronowijayan, Ponorogo, Jawa Timur, Senin pagi. Tersangka sempat dihajar massa karena mencoba kabur dan melawan saat diamankan. Aksi kali ini kepergok warga hingga ia menjadi bulan-bulanan. Polisi mengamankan tersangka dari amukan massa. Di hadapan polisi, tersangka mengaku melakukan pencurian lebih dari 10 kali di sejumlah TKP. Tersangka selalu beraksi seorang diri dan menyasar sepeda yang diparkir di halaman masjid dan ditinggal pemiliknya sholat berjamaah. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita 6 sepeda hasil curian yang hendak dikirim ke seorang penadah di Surabaya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka dibawa ke Polres Ponorogo untuk dimintai keterangan. R, warga Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, ditangkap tim Reskrim Polresta Banyumas. Tersangka ditangkap di wilayah Purwokerto Selatan pada Sabtu malam. R merupakan ayah kandung sekaligus pelaku pelecehan seksual terhadap anak kandungnya sendiri. Perbuatan itu dilakukan berulang kali hingga korban hamil dan melahirkan 8 bayi. Dari ke-8 anaknya yang telah lahir, 1 diantaranya diadopsi warga dan 7 sisanya dibunuh dan dikubur di pekarangan. Tersangka masih diperiksa di Satreskrim Polresta Banyumas guna dimintai keterangan lanjut. Senin siang polisi menerjunkan anjing pelacak ke lokasi untuk melakukan pencarian 3 kerangka bayi yang dikubur tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia. Diduga alami hipotermia, seorang mahasiswa Universitas Diponegoro meninggal dunia saat mendaki Gunung Lawu. Informasinya kami rangkum dengan ribuan ayam yang mati terpanggang akibat kebakaran kandang ternak di Jombang, Jawa Timur, dan kericuhan demo menuntut perbaikan jalan di Tasikmalaya, Jawa Barat dalam Kilas Peristiwa. Keributan terjadi di halaman kantor Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat saat puluhan warga menggelar demo menuntut perbaikan jalan Senin siang. Massa terlibat kericuhan dengan polisi yang bertugas. Massa menggelar aksi unjuk rasa menuntut perbaikan ruas jalan Cisemplo dan Kroncong sepanjang 3,5 km. Jalan menuju kawasan wisata Citiis ini sudah 8 tahun dibiarkan rusak. Kesal tidak ditemui pejabat Pemda, massa akhirnya membakar ban bekas di depan pintu masuk kantor bupati. Kobaran api melalap bangunan kandang ayam milik seorang warga desa Grogol, Kecamatan Diwek, Jombang, Senin pagi. Seorang saksi mengatakan ia mengetahui ada kebakaran saat anaknya berteriak melihat api dan asap tebal membumbung tinggi di atas kandang. Akibatnya 13.000 ekor ayam mati terpanggang. Pemilik ayam pun mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Petugas damkar menerjunkan 2 mobil damkar dan 1 mobil pemasok air. Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang mengatakan kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Anindita Syafa, mahasiswi Universitas Diponegoro,
ditemukan meninggal dunia di kawasan jalur pendakian di Gupakan Menjangan, Pos 5 Gunung Lawu, Minggu siang. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh seorang porter, lalu dievakuasi tim SAR gabungan hari Minggu petang. Dari pemeriksaan luar oleh petugas puskesmas, tidak ditemukan adanya tindak kekerasan di tubuh korban. Diduga korban meninggal akibat hipotermia. Sebelumnya korban bersama rekan-rekannya mendaki Gunung Lawu Sabtu pagi. Mahasiswi berusia 20 tahun itu sempat mengeluh sakit saat tiba di Gupakan Menjangan. Tim Liputan CNN Indonesia.